Perkenalkan, nama saya Sultan Syabana. Nomor mahasiswa 20 111 2 11 070, kelas manajemen 2B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar makroekonomi dengan judul keseimbangan ekonomi tiga sektor. Keseimbangan ekonomi tiga sektor yang dimaksudkan dengan perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Dalam perekonomian ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup karena kegiatan perekonomiannya berkecimpung hanya dalam negeri sendiri, tanpa adanya kerjasama perdagangan dengan pihak luar. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yakni pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Maka dalam perekonomian tertutup ini, perbelanjaan yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Umumnya, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dibedakan dua golongan, yakni A. Pajak langsung, yakni jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. B. Pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain atau dalam hal ini pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah di setiap pembelian barang ataupun jasa. Contohnya seperti pajak impor dan pajak penjualan. Dan berdasarkan pendapatan, pajak dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pajak regresif, di mana sistem pajak yang presentasi pungutannya menurut apabila pendapatan yang dikenakan pajak bertambah tinggi. Contohnya pajak impor, pajak penjualan, dan pajak fiskal, pembayaran fiskal untuk orang yang berpergian ke luar negeri. Pajak yang kedua, pajak proporsional, yakni pajak yang presentasi pungutannya yang sama besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif adalah sistem pajak yang presentasi pungutannya meningkat apabila pendapatannya makin bertambah atau meningkat. Dan di sini saya akan menjelaskan efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, maka hubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara bersamaan, yaitu pendapatan disposable Y adalah sama dengan pendapatan nasional Y dikurangi dengan pajak T. Maka secara dapat dirumuskan, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dan penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Bagaimana pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Keadaan tidak stabil dan kondusif sebagai akibat kekacauan politik dan keamanan akan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian karena akan menambah pengeluaran pemerintah termasuk mengatasi hal itu. Keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Uraian mengenai keseimbangan dalam perekonomian tertutup ini akan dibedakan dalam dua keadaan, yaitu perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Pajak tetap untuk keseimbangan pendapatan adalah untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak tetap digunakan asumsi sebagai berikut: konsumsi sesudah pajak dan fungsi tabungannya. Dan di sini saya akan menjelaskan juga masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah dalam upaya membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dan untuk melakukan pembelanjaan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi disebut kebijakan fiskal.
Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah bentuk dari salah satu dari keadaan, yakni mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dan menghadapi masalah pengangguran serta menghadapi masalah inflasi. Ketika menghadapi masalah depresi dan pengangguran, maka kebijakan dilakukan kebijakan anggaran belanja defisit, yaitu menambah pengeluarannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi diimbangi dengan pengurangannya pajak yang dipungut dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Ketika menghadapi masalah inflasi, maka kebijakan anggaran surplus yang harus dilakukan oleh pemerintah yakni dengan mengurangi pengeluaran atau pembelanjaannya dan menaikkan tingkat jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Kebijakan fiskal diskresioner diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya untuk pemungutan pajak dengan tujuan mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kebijakan fiskal diskresioner ini dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak, dan secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Di dalam masa di mana perekonomian berada di bawah tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dengan pengangguran cukup tinggi, maka untuk mengatasinya, pemerintah dapat melakukan perubahan dengan memilih satu dari beberapa perubahan berikut. Yang pertama, menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungut. Yang kedua, mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang ketiga, di suatu sisi menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang keempat, pengeluaran dan pemungutan pajak dinaikkan dengan sama besarnya dengan tujuan untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Sedangkan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah yang pertama mengurangi pengeluarannya, atau yang kedua menaikkan pajak yang dipungut, atau ada juga yang ketiga mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak yang dipungut, atau yang keempat mengurangi pengeluaran dan mengurangi pajak yang dipungut dengan jumlah sama besar. Pada hakikatnya, terdapat 3 faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi antara lain. Yang pertama, besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, besarnya kecenderungan konsumsi marginal masyarakat pendapatan nasional atau disingkat dengan MPC. Baiklah, sekian dari penjelasan perekonomian 3 sektor dari saya. Kalau ada yang kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.